kadang ada seseorang menyarankan kamu tabungan semesta misal, atau sedekah atau segala macem gitu. Tapi punya niat-niat tertentu di balik itu semua, yang pada akhirnya dia melakukan, kok hasilnya nggak sama kayak orang yang nyontohin itu ya. Ya kan banyak mas, pengen aksi yang sama tapi hasil beda. Ternyata apa yang membedakan? Niat, latar belakang, motivasi di balik itu. Saranku pada saat melangsungkan itu semua, alirkan cinta aja, tanpa harus mau apapun gitu. Ngalirin aja, itulah abundance. Kelimpahan itu adalah ketika aliran masuk, terbuka lancar, buka juga dong aliran keluarnya. Hanya mengalirkan. Cara kerja seperti cermin, dia hanya memantulkan. Apa yang dia ekspresikan, itu yang mantul balik untuk dirinya. Berarti ini menjadi penting ya mas ya, buat kita semua ya, untuk mawas ya. Kita kan biasanya sering tuh, woi, di parkiran, di apa itu juga berarti ngerekam dong. Betul. Bahaya banget. Cuman yang jadi masalah kan kita harus bisa membedakan gitu, mana sikap kritis yang didasari oleh sebuah kesadaran. Betul. Dan mana hujatan yang dipengaruhi oleh luka-luka batin di masa lalu yang belum selesai gitu. Karena kan tidak bisa kalau kemudian ada ketidakadilan ya tetap kita harus lawan lah. Tapi based on consciousness gitu loh maksudnya, gitu tuh gimana? Betul, memang harus bedakan gini. TVB kalau kayak gitu berarti kita nggak boleh marah sama anak dong kalau anak berbuat nakal. Enggak juga. Tergantung latar belakangnya. Pada saat kita melakukan itu semua dasarnya itu cinta, kebijaksanaan, dan kesadaran, efek balik ke kitanya sesuai latar belakang itu. Oke. I agree. Sesuai latar belakang itu. Tapi kan kalau kayak tadi Mas Hendra cerita, TVB temenku ada ngegosipin nih, gosip selingkuh, gila ya orang itu selingkuh. Kejadiannya terjadi pada diri dia. Shadow self akhirnya kan, bayangan diri gitu, keputar balik gitu. Karena kan kalau orang ngegosipin nggak ada cerita kasih sayangnya. Iya. Pasti cerita Dasarnya sudah kebencian kan gitu. betul. Dia akan mendapatkan judul yang sama seperti gambaran yang halus di belakang itu semua, latar belakang itu. Jadi terjawab kenapa pada akhirnya yang biasa demo akhirnya didemo, karena 5 panca indera dia merekam, dan rekaman itu jadi file-file memori di tubuhnya, jadi program data yang akhirnya memantul di dalam realita dia. Oke. Itulah yang aku dan Mas Hendra kayak nggak bosen-bosen untuk menceritakan kesadaran ini. Terus pada saat kemudian kita melihat kesalahan orang lain, yang pertama kali yang harus kita sadari apa teh, supaya tidak diputar balik oleh semesta dan hidup kita tetap ringan gitu ya, supaya kita nggak dibalikkan lagi saat melihat kesalahan orang lain tuh gimana? Kita harus bagaimana? Misal ada sebuah kesalahan nih, Mas Rozi misalnya salah, misal gitu ya. Misal ya. Kesadaran yang harus muncul pertama kali adalah satu sikap yang harus menjadi bentuk ekspresi kita menyampaikan itu, jangan atas dasar gue benci nih, gue pengen ngejatohin dia, atau gue mau ngingetin dia biar dia malu, gue mau ngingetin dia biar dia kesal, tobatnya tuh sebenar-benarnya tobat. Di latar belakangnya ada latar belakang pengen gergetan gue nih sama dia, gue sebenarnya emosi banget nih sama sikapnya gitu. Ada sisi itu. Kalau ada sisi itu, pantulan getaran itu yang memantul jadi realita, Mas. Latar belakang itu. Jadi sensasinya harus disadari dulu ya. Disadari dulu. Pada saat mau melakukan itu, ini motivasinya apa nih? Kebijakan atau kebencian. Nah, betul. Mundur selangkah dulu ya teh. Mundur dulu satu langkah. Sama seperti sedekah, Mas Hendra. Sama seperti sedekah. Pada saat kemarin ya, Oke. aku sedekah nih Mas Hendra nih, sama anak-anak yatim. Ada satu hal yang aku nggak setuju gitu. Aku biasanya kalau misalnya mendelivery itu ya memang karena aku ngerasa Allah tuh baik banget memberikan rezeki aliran yang buat aku lebih dari cukup. Sehingga rasa, ya Allah makasih ya Allah, aku dapat berkat rahmat Allah tuh banyak banget. Rasa syukur ini aku ekspresikanlah dalam bentuk, mau kasih kue atau makanan buat adik-adik dan sedikit uang gitu. Karena aku dibuat bahagia sama semesta,
aku pengen bikin anak-anak juga bahagia gitu. Iya. Nah, latar belakang bersyukur banget sama kehidupanku. Jadi aku tuh barengan kan sama Mas Hendra. Suka ngasih makan anak-anak kan ya. Itu tuh atas dasar latar belakang bersyukur aku mendelivery itu. Jadi aku waktu itu ngajak nih Mas beberapa teman-teman. Ada satu yang aku nggak berkenan. Teman-teman aku yang lain pas donasi yang dia lakukan apa? Pak Ustadz, tolong dong suruh anak-anak yatim doain aku. Oh. Doain aku naik pangkat. Ada, Bu Feby, bentar ya, itu tadi ada rombongan yang baru tuh. Kita mau doa bersama karena mereka juga ngasih makan donasi. Dia mau minta doain supaya nyalon jadi lurahnya jadi. Banyak Mas Hendra di luar sana yang donasi anak-anak yatim minta didoain sama anak-anak yatim agar dia lolos jadi caleg. Jadi apa yang dia lakukan dari rumah udah ada latar belakang nih, mau nyuruh anak-anak yatim. Oh iya. Sama halnya kalau Rozi sedekah ke LC gitu ya, ada motif. Biar dapat nomor telepon. Mereka juga kerja punya keluarga kan gitu. Yang perlu dihidupin kan Membahagiakan ya. juga kan ya, bener Saja gak kan? sih? Tergantung niat kita. Apa kalau niatnya karena mengalirkan cinta yang berlebih di Kalau dalam nggak dia, dirimu kan nggak apa-apa. Siapa lagi teh? Iya. Soalnya punya anak, punya orang tua yang harus dibiayai. Kan kamu juga sayang kan Iya, sama iya, anak-anaknya gitu loh. kan? Iya kan? Nah itu Mas Hendra, jadi yang perlu kita sadari latar belakang dibalik aksi kita, latar belakang dibalik action kita. Karena semesta itu ngelihat latar belakang itu Mas. Sebentar Mas, aku kok keinget dulu kita pernah melakukan sesuatu Mas. Mas Hendra itu dulu sama saya sering bagi-bagi nasi Mas ya. Saya sampai sekarang teh belum pernah yang namanya kekurangan makanan. Masya Allah. Ada aja. Serius kan? Setiap pagi Mas Hendra itu pasti ini bagi-bagiin. Jadi kita bagi-bagikan itu ke semua orang yang ada di jalan. Oke. Terutama mohon maaf, ODGJ, anak yatim dan janda waktu itu. Oke. Selama berapa tahun gitu Mas ya berjalannya. Masya Allah. Dan itu ternyata Dan dia- itu ngalir aja kan Ra? saya merasa itu nggak pernah merasa lapar, merasa kekurangan makanan dan lain sebagainya. Gitu. Ada aja meskipun kita pas-pasan waktu itu Iya. awal merit, tapi ada aja Iya. rezeki yang berupa makanan terutama Betul. itu nggak pernah habis. Karena ada pertanyaan gini Mas, dari beberapa alumni gini. Teh Feby, kenapa sih Bandan Revolution kok prakteknya simpel banget? Cuma sadar nafas syukur, release, sending love. Utamanya kan itu kan. Tapi kenapa di orang lain disuruhnya tuh banyak macemnya gitu loh. Mandi kembang, mandi garam, mandi pandan, nyelam ke laut mana gitu, disiram Jadi semur. disiram begitu banyak bunga gitu, terus meditasi yang berhari-hari, terus harus diem di jam 3 malam grounding. Aku sampai malu loh teh diliatin sapam, itu ibu ngapain katanya malam-malam lepas sendal terus grounding terus ngeliatin bulan Mas. Apa itu mau cari pesugihan? Nah, terus ada satu lagi yang unik. Ada salah satu bilang, aku disuruh sedekah sehari 1 juta, tapi sedekahnya sama gurunya itu. Sampai aku ngutang-ngutang, katanya gitu. Teteh, tapi kenapa yang terjadi ketika aku sedekah, kenapa aku kok nggak gol-gol? Kok nggak manifest? Kok nggak terjadi manifestasi itu, Teh? Oke. Kan aku udah sedekah, udah berbuat baik, tapi kok malah seret? Tapi kenapa? Ini pertanyaan realnya alumni. Ketika udah rilis, ketika udah melepaskan, ketika udah nggak berharap, padahal aku sehari nggak 1 juta loh teh, cuma 10.000, tapi aku nggak beban, ngalir aja. Sekarang usahaku lancar, Oke. bisnis lancar, order lancar. Kenapa ya teh kayak gitu? Kan aku ngasih 1 juta, kenapa 1 juta aku malah ambruk? Tapi kenapa ngasih 10.000 jalan keluar malah tambah banyak? Grow up ya. Kenapa? Ya latar belakang itu. Fondasinya. Pada saat dia ngasih 1 juta, latar belakangnya adalah dendam, marah, Dan benci, tertekan juga. tertekan, dan rasa pengen kalau aku ngasih, ini akan balik 1000 kali lipat. Nah itu agak
apa pondasi di balik aksimu gitu. Betul. Itu ngaruh gitu loh. Jadi kadang lucu ya kalau kadang ada seseorang menyarankan kamu tabungan semesta misal atau sedekah atau segala macem gitu. Tapi punya niat-niat tertentu di balik itu semua yang pada akhirnya dia melakukan kok hasilnya nggak sama kayak orang yang nyontohin itu ya. Ya kan banyak Mas. Pengen aksi yang sama tapi hasil beda. Ternyata apa yang membedakan? Niat, latar belakang, motivasi di balik itu. Saranku pada saat melangsungkan itu semua, alirkan cinta aja. Oke. Tanpa harus mau apapun gitu. Ngalirin aja, itulah abundance. Kelimpahan itu adalah ketika aliran masuk, terbuka lancar, buka juga dong aliran keluarnya. Hanya mengalirkan, hanya menyampaikan cinta, hanya mengalirkan cinta, karena sesungguhnya kita itu cuma kanal, Mas Rozi. Kanal itu adalah saluran, Mas Hendra. Mas Hendra ini jadi kanal, saluran. Saluran apa? Saluran ada energi yang satu, energi cinta tanpa batasnya Allah, yang sebetulnya si saluran ini itu tuh mau mengalirkan berkah rahmah yang begitu besar dari atas ke bawah. Izinkan kamu hanya jadi saluran aja tempat itu semua, mengalir dan lewat. Mas Rozi itu kalau misalnya ada orang tuh yang sial terus gitu kan disarankan untuk ruwatan, beli kain mori lah, bunga ini itulah gitu ya. Kalau di Badan Revolution itu kan namanya ruwatan intelijensia gitu. Karena yang diruat adalah pikiran dan perasaannya gitu. Keren. Istilah baru ini, ruwatan intelijensia. Ada satu hal yang menarik Mas Hendra. Kisah nyata nih Mas Hendra. Kadang orang berpikir bahwa kata abundant itu identik dengan uang. Ya kan? Benar. Abundant, dia punya rumah, punya mobil, punya materi lah. Di sini aku pengen ngobrol sama teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini gitu ya. Bahwa abundant itu tidak tentang uang. Karena fakta nyatanya, aku punya keluarga dari pihak mama ataupun papa gitu ya. Ada keluarga lah. Tabungan dia Mas Hendra, realnya itu lebih dari 10 miliar tabungannya. Dia nasabah prioritas lah di mana-mana. Dia punya rumah lebih dari 10. Punya tanah lebih dari 10. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan dia dikhianati sama pasangannya, dia jauh dari anaknya membenci dia, keluarganya pun membenci dia. Sehingga ketika dia ngobrol sama aku baru semenit 2 menit, yang dia katakan adalah, Feby aku kesel sama istriku, Feby aku kesel sama anakku, Feby aku kesel sama kehidupanku. Walaupun seseorang itu uangnya di atas 10 miliar, rumahnya banyak, yang terjadi sama dia adalah mental kekurangan. Oke. Itu bukan abundance. Berbeda dengan, aku juga kisah nyata nih, punya temen, istrinya itu guru SD Mas, gaji guru SD mungkin sekitar total 5 juta lah ya. Suaminya cuma penjaga sekolah yang UMR sekitar 4 juta, totalnya nggak sampai 10 juta. Tapi hidupnya bahagia, anak-anaknya rukun, keluarganya cukup. Dan kalau aku ketemu dia, nggak pernah ada keluhan sedikit pun. Dia selalu, aduh Teh Feby, alhamdulillah hidupku cukup, hidupku senang, hidupku bahagia, hidupku penuh kemudahan. Itulah abundance. Jadi bukan melulu tentang uang ya? Enggak Mas Rozi. Salah tafsir kalau kita mikirnya ke sana. Betul. Karena yang terjadi, bukankah Mas Hendra juga bisa melihat dan merasakan deh, orang-orang yang uangnya banyak, mobilnya keren, hatinya selalu merasa kurang. Para koruptor kan berarti nggak abundant, Mas. Dia ngerasa kurang terus. Berarti kan. boleh dong diundang untuk ikut kelas kita. Oke, para koruptor gabung yuk. Mana hartanya miliaran, triliunan ya kan, tapi dia udah tua, istrinya berdoa kapan ya suamiku biar cepat mati gitu. Jadi di sini insight-nya apa, Mas Rozi? Insight-nya adalah
abundant tidak identik dengan Ferrari, tidak identik dengan tabungan yang besar. Oke. Ya, goals utama dari sebuah kesadaran, dari sebuah kelasnya Abundant Revolution atau retreatnya Ngaji Rosso atau kelas-kelas atau Zoom atau apapun kelas yang dibuat, itu bukan uang. Oke. Tapi seperti yang tadi tuh teman-teman yang offline, goalnya nggak uang dia. Goalnya adalah kebebasan, Mas Hendra. Kebebasan dari apa? Dari rasa sedih yang menahun. Luka yang mendalam. Luka yang mendalam, kepahitan, kesedihan, ketakutan. Bebas dari itu, itulah goals terbesar hidupmu. Oke. Kamu bertemu ketenangan, kamu bertemu kedamaian dalam hatimu, dan kamu bertemu kebahagiaan. Itulah goalsnya. Bahkan mungkin Teh di level tertentu itu puncak dari abundant itu adalah ketika kita sudah tidak menginginkan apapun. Betul. Udah kayaknya di titik kita diem aja udah, ya Allah ini udah lebih dari cukup. Udah nggak ada lagi kata untuk kita memohon, meminta, berharap tuh kayak udah ini udah lebih dari cukup. Di titik tertentu semuanya jadi udah ada dan tersedia secara otomatis aja gitu, Mas Rozi. Oke. Karena kitanya udah selaras sama semua perjalanan ini dan mensikapi segala hal udah nggak reaktif gitu loh, nggak wah senggol bacok gitu. Udah nggak begitu.